Halo, selamat siang mahasiswa kelas Jaringan Komputer. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, diantaranya yang pertama adalah review atau kesimpulan dari physical layer, data link layer, dan juga network layer. Kemudian di bagian selanjutnya nanti saya juga akan menjelaskan mengenai IP address dan juga subnet mesh. Sekarang kita langsung masuk ke bagian pertama. Ya, agar lebih mudah dipahami, saya akan menggunakan ilustrasi berupa gambar ya, mengenai physical layer, data link layer, dan juga network layer, kemudian bagaimana data mengalir di antara layer-layer tersebut. Ya, pada physical layer, kita sudah mengenal yang namanya router. Ini anggap saja sebuah router, di mana fungsi utamanya adalah menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan yang lainnya. Jadi, apabila ada dua jaringan yang berbeda, baik itu antara jaringan lokal dengan jaringan lokal lainnya, ataupun antara jaringan lokal dengan jaringan internet, itu dibutuhkan satu buah router. Router ini memiliki beberapa interface, jadi kalian bisa lihat sendiri. Misalnya pada modem internet yang ada di rumah atau di kantor, itu pada bodinya akan memiliki beberapa interface yang biasanya kita colokkan kabel LAN. Setiap interface itu akan memiliki alamat IP dan MAC address-nya tersendiri. Oke, contohnya di interface 1 ya, atau gateway 1, di sini memiliki alamat IP 192.168.0.1. Kemudian ada interface 2 ya. Sini memiliki alamat 192.168.1.1. Jadi dari alamat IP-nya ini kita sudah tahu bahwa router ini menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Satu jaringan yang pertama itu adalah 192.168.0.0. Oke, saya tulis ini. Ini network ID-nya 192.168.0.0 ya. Kemudian jaringan yang kedua 192.168.1.0. Jadi ini adalah network ID. Kalau ini alamat IP dari interface di gateway 1, ini alamat IP di interface di gateway 2, sedangkan ini adalah network ID untuk katakanlah di sini terhubung ke jaringan yang ada pada divisi produksi. Sedangkan ini adalah network ID yang terhubung ke jaringan divisi pemasaran misalnya. Nah, setiap network ID ini bisa memiliki beberapa host. Katakanlah di sini saya punya satu buah host atau workstation, ya, di mana host tersebut juga punya alamat. Jadi alamat IP dari host A, ya katakanlah ini host A, itu akan berhubungan dengan network ID 192.168.0.0. Artinya apabila nanti terdapat banyak host, ini tidak akan lepas dari pola network ID yang ada di sini. Ini host A katakanlah 192.168.0.10. Jadi host ID-nya itu 10 ya. Bisa saja nanti ada host lainnya di sini 192.168.0.20 misalnya. Begitu juga dengan di sisi divisi produksi. Ini saya contohkan dia punya host ya. Katakanlah host B. Jadi ini host A, ini host B. Dengan alamat IP-nya 192.168.1.10 misalnya. Selain IP address atau alamat logical, kita juga sudah pernah tahu bahwa di data link layer
itu ada juga alamat fisik berupa MAC address. Katakanlah untuk host A itu alamat fisiknya atau MAC address-nya adalah AA, 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 AA. Jadi kalau alamat fisik atau MAC address itu dia berupa bilangan heksadesimal terdiri dari 6 byte, di mana 3 byte pertamanya adalah kode pabrik dan 3 byte berikutnya adalah nomor serial. Kemudian si host B juga dia punya MAC address, misalnya saja BB, 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 BB. Nah, kemudian setiap gateway yang ada pada router, ini kan tadi sudah punya alamat IP ya. Nah, setiap gateway itu juga punya MAC address atau punya alamat fisik. Katakanlah untuk gateway 1 itu alamat fisiknya CC, 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 CC. Kemudian untuk gateway 2-nya alamat fisiknya DD, 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 DD. Oke. Nah, kemudian yang akan kita ilustrasikan di sini bagaimana sebuah data, ya, katakanlah ini ada sebuah data dari sebuah aplikasi, misalnya aplikasi Microsoft Word, itu bertransformasi ketika dikirimkan dari host A ke host B. Nah, data tersebut ini kan didapatkan dari layer application yang paling atas ya. Kemudian akan masuk ke layer network. Jadi dari sisi pengirim itu akan masuk ke network dulu sebelum masuk ke data link. Nah, pada layer network, data tersebut akan dienkapsulasi atau dibungkus ya, menggunakan alamat logical atau alamat IP. Jadi pada layer network tadi data tersebut akan disisipkan header berupa alamat IP pengirimnya yaitu 192.168.0.10 dan juga MAC-nya AA. Jadi alamatnya bukan hanya IP tapi juga disisipkan MAC address-nya ya. Nah, tapi MAC address ini itu bukan disisipkan pada layer network, tapi pada layer setelahnya, yaitu layer data link. Nah, selain alamat pengirim, itu disisipkan juga alamat tujuannya. Jadi alamat tujuannya itu tadi ke host B ya, yang ini 192.168.110. Hanya saja pada data link layer di sisi pengirim itu belum mengetahui alamat MAC address atau alamat fisik si penerima karena berada pada jaringan yang berbeda. Nah, sehingga alamat fisik tujuan yang akan disisipkan pada data link layer tersebut adalah MAC address dari gateway 1. CC. Nah, setelah data tersebut dienkapsulasi pada data link layer, akan masuk ke physical layer dan dirubah menjadi bit, kemudian akan dihantarkan ke host B. Nah, proses pengantaran ini tidak langsung begitu saja, tapi melalui sebuah router di sini. Jadi, frame data, ya, jadi kalau sudah melalui data link layer, datanya itu berupa frame, bukan paket lagi seperti pada network layer. Nah, frame data yang tiba di router itu akan dibuka, ya, enkapsulasinya itu akan dibuka, kemudian hanya tersisa data berbentuk paket
yang berisi data tersebut plus alamat logikal dari tujuan dan juga pengirimnya. Jadi alamat logikal pengirimnya tadi 192.168.010, kemudian alamat tujuannya ke 192.168.10. Kemudian data tersebut akan dibungkus kembali menjadi frame oleh data link layer pada router ya. Dibungkus kembali menjadi frame dengan alamat tujuan MAC address dari host B. Karena setelah sampai di router, router ini sudah tahu menggunakan ARP table. Kalau kita mengikuti materi di minggu sebelumnya, itu akan ada ARP table di mana isinya adalah alamat logical berikut dengan MAC address yang tersimpan pada router. Jadi ARP table itu ada di router. Setelah router mengetahui alamat fisik si host B, data tersebut akan dibungkus kembali atau dienkapsulasi kembali oleh data link layer pada router, kemudian baru dikirimkan ke tujuannya, ke host B. Nah, setelah sampai di host B, frame data dari router tadi akan dibuka lagi, ya, sehingga menjadi paket data, kemudian akan dicek alamat pengirimnya dari sini ya 192.168.010 juga MAC address-nya AAA. Kemudian juga akan diperiksa alamat tujuannya apakah betul untuk host B. Setelah itu baru diperiksa menggunakan CRC. Jadi kemarin sudah dibahas bahwa pada frame data tersebut ada byte terakhir berupa CRC kode yang dapat diperiksa pada sisi penerima untuk memastikan bahwa data yang dikirimkan tersebut tidak korup atau tidak mengandung kesalahan, tidak ada errornya. Nah, setelah dipastikan tidak ada error, baru data tersebut dilanjutkan ke layer-layer di atasnya hingga sampai layer aplikasi. Yaitu adalah ilustrasi bagaimana sebuah data mengalir pada physical layer, network layer, dan juga data link layer. Oke, kita masuk ke bagian kedua mengenai IP address dan juga subnet mesh. Oke, dari presentasi teman-teman di kelas, ya, kita sudah tahu IP atau Internet Protocol itu terdiri dari 4 oktet, di mana 1 oktet itu terdiri dari 8 bit atau 1 byte. Sehingga IP address itu totalnya adalah 4 oktet dikali 8 bit sama dengan 32 bit atau 4 byte yang dipisahkan per 8 bit menggunakan tanda titik atau dot. IP address itu terdiri dari network ID dan juga host ID. Nah, IP ini diklasifikasikan menjadi beberapa kelas. Totalnya ada 5 kelas, tapi yang sering digunakan hanya 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Untuk IP kelas A, oktet pertamanya atau 8 bit pertamanya itu merupakan network ID. Kemudian 3 oktet berikutnya merupakan host ID. Nah, untuk ciri utama dari IP kelas A itu, kita bisa lihat dari oktet pertamanya akan berada pada range 0 sampai 127 dalam bilangan desimal. Contoh IP-nya adalah 100.0.0.100. Nah, dari oktet pertama yang ini, 100, kita tahu berada pada rank 0 sampai 127. Sehingga IP ini merupakan IP kelas A. Sedangkan untuk IP kelas B, itu 2 oktet pertama adalah network ID, kemudian 2 oktet berikutnya adalah host ID. Ciri utama dari IP kelas B itu, ya, oktet pertamanya, kalau dalam bilangan desimal itu 128 sampai 191. Contohnya 150.100.0.100.
Jadi kalau dilihat dari oktet pertamanya yang 150, ini berada pada range 128 sampai 191. Jadi ini jelas adalah IP kelas B. Untuk IP kelas C, itu 3 oktet pertamanya adalah network ID plus 1 oktet host ID. Ciri utama dari IP kelas C, oktet pertamanya dalam desimal itu berada pada range 192 sampai 223. Misalnya ini 192.100.100.100. Kalau dilihat dari oktet pertamanya yang 192, itu berada pada range ini, 192 sampai 223. Ini berarti IP ini termasuk ke dalam kelas C. Nah, setiap kelas itu punya maksimum network dan juga maksimum host. Untuk kelas A, maksimum networknya 126, maksimum hostnya 16 juta sekian. Untuk kelas B, maksimum networknya 16.384 dan maksimum hostnya 65.000 sekian. Untuk IP kelas C, itu maksimum hostnya 254, sedangkan maksimum networknya 2 juta sekian. Kemudian dari setiap kelas ini, kita juga punya yang namanya subnet mesh, di mana untuk kelas A, subnet mesh-nya itu ya default-nya 255.0.0.0, sedangkan untuk kelas B, default subnet mesh-nya 255.255.0.0, dan kelas C, default subnet mesh-nya 255.255.255.0. Nah, nanti subnet mesh ini punya fungsi sendiri, yaitu untuk menentukan network ID. Tadi disebutkan IP merupakan kombinasi dari network ID dan host ID. Jadi tergantung dari kelas A-nya. Oke, sekarang kita masuk ke network ID ya. Network ID itu merupakan hasil operasi N antara IP dan subnet mesh. Nah, jadi di sini jelas fungsi subnet mesh itu diantaranya adalah untuk menentukan network ID. Operasi N ini dilakukan oleh komputer ya. Jadi kalau dari sisi komputer kita cukup memberikan nilai IP dan subnet mesh, kemudian komputer akan menghitung sehingga mendapatkan network ID dari IP tersebut. Contohnya di sini IP 192.168.0.10 dengan subnet mesh 255.255.255.0, ini kelas C ya, akan menghasilkan network ID 192.168.0.0. Jadi IP yang ini dilakukan operasi N dengan subnet mesh yang ini, itu akan menghasilkan network ID 192.168.0.0. Oke, kalau kita perhatikan, setiap bilangan yang dilakukan operasi N dengan bilangan 255 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contohnya 192 dilakukan operasi N dengan 255 itu akan menghasilkan 192. 168 di sini dilakukan operasi N dengan 255 itu akan menghasilkan 168 juga. Yang 0 tentunya akan menghasilkan 0 juga. Kemudian di sini karena subnet mesh-nya oktet terakhirnya 0, itu akan menghasilkan 0. Jadi kalau kita kembali ke materi konversi antara bilangan desimal dan bilangan bit, ya, itu operasi N hanya akan menghasilkan angka 1 apabila dua operannya sama-sama 1. Selain dari itu hanya akan menghasilkan 0. Itu dasar dari operasi N. Oke, di sini juga ada contoh-contoh lainnya.
Misalnya 192.168.0.20 di subnet mesh-kan dengan 255.255.255.0 akan menghasilkan 192.168.0.0. Jadi dengan default subnet mesh, ya ini default semua ya. Untuk kelas A tadi defaultnya 255.0.0.0. Untuk kelas B 255.255.0.0. Untuk kelas C defaultnya 255.255.255.0. Ini akan sangat mudah untuk menentukan network ID. Operasi N yang dilakukan hanya dengan bilangan 255 dan juga bilangan 0. Nah, nanti ada subnet mesh custom. Ya. Contohnya seperti ini. Ini bukan subnet mesh default, tapi subnet mesh custom yang bisa digunakan untuk subnetting. Jadi di minggu depan kita akan membahas mengenai subnetting yang digunakan untuk membagi satu buah jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Dengan subnet mesh custom seperti ini, tidak semudah menggunakan subnet mesh default seperti tadi. Ya. Karena operasi N itu akan dilakukan dengan bilangan non 255 atau dengan bilangan non 0. Contohnya di sini ada bilangan 248. Apabila dilakukan operasi N dengan bilangan 45, itu akan menghasilkan bilangan 40. Lebih lanjutnya mengenai subnetting ya, dengan custom subnet mesh itu akan dibahas minggu depan. Kemudian untuk minggu ini yang perlu kita ketahui juga mengenai notasi classless interdomain routing atau disingkat CIDR. Ada juga yang menyebutnya prefix saja. Adalah representasi subnet mesh dalam jumlah bit yang bernilai 1. Jadi subnet mesh yang tadi ini misalnya atau ini itu direpresentasikan dalam bilangan bit, kemudian dihitung jumlah bit yang bernilai satunya. Contohnya 255 desimal apabila dikonversi ke bit menjadi 11111111. Kemudian apabila ditulis menjadi notasi CIDR, itu akan menjadi garis miring 8. Karena ada 8 bit yang bernilai 1. Ya, ini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga subnet mesh 255.255.255.0 itu apabila ditulis dalam notasi CIDR akan menjadi 8 tambah 8 tambah 8 tambah 0. Jadi 255-nya ini semua dikonversi dulu ke bit, kemudian dihitung bit yang bernilai satunya. Di sini ada 8, ditambah 8, ditambah 8, di sini nggak ada ya, 0. Sehingga totalnya 24. Demikian materi kesimpulan dari physical layer, ya, mulai dari physical layer, kemudian data link layer, network layer, kemudian juga tadi ada mengenai IP dan subnet mesh. Sampai ketemu di minggu depan dengan materi subnetting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.